Di tengah pegunungan Papua, terdapat sebuah daratan subur yang dikelilingi oleh hutan hijau dan bukit-bukit megah. Masyarakat suku Mi dan Moni hidup damai di sana, menghormati alam dan leluhur mereka. Mereka percaya bahwa tanah mereka dilindungi oleh roh-roh suci yang menjaga keseimbangan kehidupan. Suatu hari, keajaiban terjadi ketika seorang putri cantik turun dari langit, mengubah nasib tanah itu selamanya. Berikut adalah kisahnya. Langit pagi yang biasanya biru cerah kini berubah menjadi kanvas keemasan yang berkilauan, seolah menyampaikan pesan ilahi kepada seluruh penjuru desa. Cahaya itu memancar dengan lembut namun begitu menawan, mengundang rasa takjub dari setiap mata yang memandang. Di antara kerumunan yang terdiam penuh keheranan, seorang anak kecil menunjuk ke arah pusat cahaya. Ada seseorang di sana, katanya dengan suara kecil yang penuh rasa kagum. Semua mata tertuju ke arah yang ditunjuk, dan dari sinar emas itu, muncul sosok yang memancarkan keanggunan tak terkatakan. Putri itu melayang turun dengan lembut, bagai kapas yang ditiup angin. Gaun putihnya berkilau seperti permata di bawah sinar matahari pagi, rambutnya yang panjang mengalir bagaikan aliran air, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang mampu menyejukkan hati siapapun yang melihatnya. Semua orang tahu bahwa ini bukan sosok biasa. Ia adalah putri utusan dari dunia lain yang hadir dengan tujuan mulia untuk menjaga keseimbangan alam. Putri tersebut tak tinggal di desa, melainkan memilih sebuah telaga kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Telaga itu, yang airnya sejernih kristal dan sedingin embun pagi, menjadi tempat tinggal dan peraduannya. Di sana, ia sering terlihat mandi di bawah sinar bulan purnama, momen yang begitu magis hingga membuat setiap makhluk yang menyaksikannya merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Oleh sebab itu sang putri dijuluki sebagai Putri Mandi. Kekuatan telaga itu perlahan menjadi legenda di kalangan masyarakat desa. Mereka percaya airnya memiliki khasiat luar biasa, mulai dari menyembuhkan penyakit hingga mendatangkan keberkahan bagi kehidupan mereka. Tak hanya itu, kehadiran Putri Mandi membawa perubahan positif pada alam sekitar. Ladang menjadi lebih subur, air sungai lebih melimpah, dan hewan-hewan liar yang dulunya jarang terlihat kini sering mendekati desa tanpa rasa takut. Telaga itu kini dianggap suci, dan masyarakat sering membawa persembahan sebagai tanda syukur dan penghormatan kepada Putri Mandi. Langit di atas tanah Papua terus menjadi saksi dari keindahan luar biasa Putri Mandi yang memikat hati siapapun yang mendengar namanya. Aura kesuciannya tersebar seperti aliran angin lembut, membawa harapan dan mimpi kepada para pemuda dari berbagai suku. Mereka menempuh perjalanan jauh, melewati gunung dan lembah, demi hanya sekilas tatapan dari sang putri yang dikatakan bagaikan kilau bintang yang turun ke bumi. Namun, kedekatan dengan Putri Mandi ibarat ilusi yang tak tergapai. Setiap kali seseorang mencoba mendekat, ia lenyap ke dalam kabut tipis yang tiba-tiba muncul di telaga, meninggalkan aroma bunga yang begitu harum hingga menyelimuti udara. Di antara para pemuda yang datang, ada seorang pria bernama Awei. Pemuda dari suku Mi ini berbeda. Ia tidak hanya tertarik oleh kecantikan sang putri, tetapi juga oleh ketenangan dan kedamaian yang terpancar dari setiap gerakannya. Awei merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecantikan fisik. Ada cerita yang tersembunyi di balik mata dalam Putri Mandi yang selalu terlihat seolah menyimpan rahasia alam semesta. Ia merasa terpanggil, seperti takdir telah memimpinnya untuk bertemu sang putri. Namun, perjalanan Awei tidak akan mudah. Setiap langkah menuju telaga Putri Mandi penuh dengan rintangan. Ada hewan buas di hutan belantara yang menguji keberaniannya, jurang curam yang hampir merenggut nyawanya, hingga badai mendadak yang memaksa dia bertahan di bawah naungan akar pohon raksasa selama berhari-hari. Tapi tekad Awei tidak goyah, bahkan setelah kisah para pemuda lain yang menyerah karena keputusasaan menghalanginya. Ketika akhirnya Awei tiba di telaga, matahari baru saja tenggelam di balik cakrawala, menyisakan langit dengan semburat jingga dan ungu. Di sanalah ia melihat Putri Mandi, berdiri di tepi air yang memantulkan cahayanya seperti kaca.
Hatinya bergetar, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mendekati putri itu seperti yang dilakukan pemuda lainnya. Sebaliknya, ia duduk dengan tenang di jarak yang aman, menunggu dengan penuh kesabaran. Kabut tipis mulai menyelimuti telaga, tetapi aroma harumnya kini terasa lebih dekat. Putri Mandi menoleh, untuk pertama kalinya memperhatikan Awei dengan tatapan yang penuh penasaran. Malam itu bukan hanya sebuah pertemuan. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan, sebuah kisah di mana Awei dan Putri Mandi mungkin akan menemukan makna baru dari keseimbangan yang selama ini dicari oleh alam dan manusia. Langit malam di atas tanah Papua menyaksikan tekad seorang pemuda yang teruji di hadapan ujian tak biasa. Awei, pemuda dari suku Mi, berdiri tegak di depan Putri Mandi. Ia mendengarkan dengan saksama syarat yang diberikan, sebuah tantangan yang akan menguji tidak hanya kekuatannya, tetapi juga kesucian hatinya. Carilah bunga langka yang tumbuh di puncak gunung tertinggi, ujar Putri Mandi dengan nada lembut namun tegas. Dan jangan pernah menoleh ke belakang selama perjalananmu. Kata-kata itu terukir dalam ingatan Awei, menjadi kompas yang membimbing setiap langkahnya. Perjalanan pun dimulai. Hutan belantara yang membentang di depan Awei seolah hidup, penuh misteri dan rintangan. Akar-akar pohon tua menjulur seperti tangan yang mencoba menggenggamnya, sementara suara burung hantu bersahut-sahutan, menciptakan suasana yang menegangkan. Di tengah kesunyian malam, angin berhembus membawa bisikan yang menggoda, suara-suara gaib yang mencoba merayu Awei untuk menyerah. Pulanglah, suara itu berbisik. Bunga itu hanya mitos, dan nyawamu tak sebanding dengan tujuanmu. Namun, Awei menutup telinganya, mengingat pesan Putri Mandi. Ia tahu bahwa ini adalah ujian pertama yang harus ia taklukkan, mengatasi keraguannya sendiri. Saat Awei melewati sungai deras, arus yang kuat hampir menyeretnya. Tetapi ia memanfaatkan keberanian dan kecerdasannya. Dengan mengikatkan seutas tali pada batang kayu yang kokoh, ia berhasil menyeberang, meski tubuhnya hampir terhempas oleh dinginnya air. Setiap tetes keringat yang mengalir di wajahnya seolah menjadi bukti pengorbanan, dan setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada tujuan. Lereng gunung yang curam menjadi tantangan terakhir yang memaksa Awei menghadapi batas fisik dan mentalnya. Udara yang tipis membuatnya terengah-engah, sementara bebatuan tajam melukai telapak kakinya. Namun, di tengah rasa sakit dan kelelahan, ia terus mengingat bayangan Putri Mandi dan pesannya yang penuh harapan. Awei tahu bahwa ini lebih dari sekadar pencarian bunga. Ini adalah perjalanan untuk membuktikan kemurnian hatinya. Saat akhirnya Awei mencapai puncak gunung, matahari baru saja terbit di ufuk timur, mewarnai langit dengan rona emas yang menakjubkan. Di hadapannya, tumbuh bunga langka yang hanya ada dalam cerita-cerita nenek moyang. Bunganya bersinar lembut, seolah menyatu dengan cahaya fajar. Awei berlutut, matanya penuh dengan rasa syukur. Namun, ujian belum selesai. Saat ia mulai menuruni gunung, suara-suara gaib kembali muncul, kali ini dengan nada yang lebih menggoda, mencoba membuatnya menoleh ke belakang. Awei menguatkan dirinya, menahan godaan yang begitu berat. Dalam hatinya, ia mengulang janji yang ia buat di depan Putri Mandi. Dengan langkah tegap dan hati yang bulat, ia berhasil melewati ujian terakhir, membawa bunga langka itu kembali ke telaga. Setelah menempuh perjalanan panjang dan penuh rintangan, Awei akhirnya kembali ke telaga dengan bunga langka di tangannya. Matahari telah mulai turun ke ufuk barat, mewarnai langit dengan rona jingga yang melapisi keindahan telaga yang kini terlihat begitu damai. Hatinya dipenuhi rasa bangga, meski kelelahan jelas terpancar di wajahnya. Ia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia, dan ia tak sabar untuk menyerahkan bunga itu kepada Putri Mandi, membuktikan kesucian hati dan ketulusannya. Namun, saat Awei mendekati telaga, langkahnya terhenti. Dari balik dedaunan yang rimbun, ia melihat Putri Mandi berdiri di tepi air,
perlahan-lahan turun untuk mandi. Gaun putihnya yang biasanya menjuntai kini dilipat rapi di atas batu, dan tubuhnya yang bersinar seperti cahaya bulan tampak menyatu dengan alam di sekitarnya. Rambut panjangnya terurai, mengalir seperti air yang menyentuh bahunya, sementara gerakannya memancarkan keanggunan yang membuat siapapun terpesona. Awei tak berniat mengintip, tetapi keindahan yang terpampang di depannya terlalu memukau untuk diabaikan. Hatinya berdebar kencang. Awei tahu bahwa ia seharusnya menundukkan pandangan dan tidak melanggar privasi sang putri. Namun, ia berdiri kaku, terlalu terpesona untuk berpaling. Dari semak-semak yang menjadi tempatnya bersembunyi, Awei tak mengalihkan pandangannya, mata penuh kekaguman yang bercampur dengan rasa bersalah. Ia tidak menyadari bahwa tindakan ini, betapapun tak disengaja, akan membawa konsekuensi besar. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun berguguran di sekitarnya. Putri Mandi, yang tadinya terlihat tenang, mendongak dan menatap tajam ke arah semak-semak tempat Awei bersembunyi. Wajahnya yang biasanya lembut kini berubah menjadi dingin dan penuh kekecewaan. Ia sadar bahwa seseorang telah melanggar kesuciannya. Awei! Suara Putri Mandi menggema, memenuhi udara dengan getarannya. Tubuh Awei langsung bergetar, dan ia keluar dari persembunyiannya dengan kepala tertunduk, tak mampu menatap mata sang putri. "Apa yang telah kau lakukan?" tanyanya, suaranya penuh dengan luka dan kemarahan. "Aku memberimu kepercayaan untuk membuktikan ketulusan hatimu, tetapi kau malah mencemarkan kesucian ini." Awei jatuh berlutut, bunga langka yang digenggamnya terlepas dari tangannya. "Ampuni aku, putri," bisiknya, suaranya bergetar oleh rasa bersalah yang mendalam. "Aku tidak bermaksud, aku hanya terpesona oleh keindahanmu." Namun, tidak ada kata yang bisa menghapus kemarahan sang putri. Dengan gerakan tangan yang anggun namun penuh kekuatan, ia memanggil kabut tebal untuk menyelimuti telaga, memisahkan dirinya dari Awei. "Kau telah melanggar keseimbangan yang telah dijaga selama ini," ucapnya dengan nada tegas. "Karena itu, kutukan akan menimpa tempat ini, hingga manusia belajar untuk menghormati alam dan kesuciannya." Pada saat itu, tanah di sekitar telaga mulai bergetar. Air yang biasanya jernih dan tenang berubah menjadi gelombang yang berputar-putar seperti sedang bergolak. Burung-burung berhamburan keluar dari pepohonan, dan hewan-hewan di sekitar hutan melarikan diri, seolah merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan suara yang mengguncang langit, Putri Mandi mengucapkan kata-kata yang menjadi kutukan bagi Awei, dan juga bagi tanah yang ia tinggali. "Kau telah melanggar kesucian alam dan hatiku," katanya, matanya berkilauan seolah membawa seluruh kekuatan dunia lain. "Karena itu, tanah ini akan merasakan akibatnya. Tidak akan ada lagi keberkahan. Air akan mengering, hasil panen akan gagal, dan keseimbangan yang telah dijaga selama ini akan hancur." Awei hanya bisa menangis dalam keheningan, menyadari besarnya kesalahan yang telah ia perbuat. Namun, di tengah rasa putus asanya, ada api kecil yang menyala di hatinya. Sebuah kesadaran bahwa ia harus menebus kesalahannya, apapun harganya. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir, bahwa ia harus menghadapi rintangan yang lebih besar untuk memulihkan apa yang telah ia hancurkan. Sementara itu, alam mulai merasakan dampak dari amarah Putri Mandi. Sungai-sungai yang dulunya mengalir deras mulai surut, ladang-ladang yang subur berubah menjadi tanah kering yang retak, dan angin yang berhembus membawa aroma kehancuran. Masyarakat desa mulai kehilangan kepercayaan mereka, bertanya-tanya apa yang telah mereka lakukan hingga membuat alam menjadi murka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa semua ini bermula dari tindakan seorang pemuda yang gagal menjaga kesuciannya sendiri. Langit yang tadinya hanya mendung kini menghitam kelam, seakan turut merasakan amarah dan kesedihan yang menggelora di hati Putri Mandi. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia mengangkat tangannya tinggi ke langit, menyerukan kekuatan alam yang selama ini menjadi pelindungnya.
Udara pun terasa berat, angin mulai menderu, dan petir menyambar, menghiasi langit gelap dengan kilatan cahayanya. Jeritan halus dari Putri Mandi berubah menjadi gema yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari akibat keserakahan dan pelanggaran, bisiknya, namun suaranya mengalir bagai angin ke seluruh penjuru tanah. Hujan deras mulai turun, membawa luapan air dari telaga yang dengan cepat meluap ke segala arah. Air itu bergerak liar, menelan tanah di sekitarnya dengan kekuatan yang dahsyat. Rumah-rumah yang tadinya berdiri kokoh di sekitar telaga hancur, sementara masyarakat desa berlarian, mencoba menyelamatkan diri dari bencana yang mendadak menimpa mereka. Di tengah kekacauan itu, Awei, yang telah menyaksikan kemarahan sang putri, terhanyut dalam arus air yang semakin tinggi. Tubuhnya terombang-ambing, dan ia merasa kekuatan alam seolah menghukumnya dengan tangan-tangan tak terlihat. Hatinya dipenuhi penyesalan, tetapi ia menyadari bahwa waktu untuk memohon ampunan telah berlalu. Hanya kegelapan yang menyelimuti kesadarannya, seiring air yang terus meninggi. Saat hujan akhirnya berhenti, dunia yang tadinya penuh dengan keindahan dan kehidupan berubah menjadi keheningan yang asing. Daratan subur di sekitar telaga telah tenggelam, digantikan oleh hamparan air yang luas, tak berujung. Sebuah danau besar, biru dan tenang namun syarat dengan cerita tragis, kini terbentuk di tempat di mana sebelumnya kehidupan berlangsung dengan damai. Penduduk desa yang selamat berdiri di tepi danau baru itu, menatap dengan hati pilu, sadar bahwa mereka menjadi saksi dari kemarahan alam yang terwujud melalui sosok Putri Mandi. Danau itu kemudian dikenal sebagai Danau Paniai, sebuah nama yang tidak hanya mengingatkan pada keindahannya, tetapi juga menjadi lambang dari murka dan kesedihan Putri Mandi. Masyarakat percaya bahwa danau itu masih dihuni oleh sang putri yang memilih untuk beristirahat dalam keabadian, menjaga keseimbangan alam dari dalam air yang kini menjadi tempat tinggalnya. Namun, kisahnya terus bergema, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai peringatan tentang betapa rapuhnya hubungan manusia dengan alam. Meskipun Putri Mandi telah pergi, masyarakat setempat percaya bahwa rohnya masih menghuni danau itu. Mereka sering melihat bayangan wanita cantik di permukaan air, terutama pada malam bulan purnama. Untuk menghormati sang putri, mereka melakukan ritual adat dan memberikan sesajen sebagai tanda terima kasih atas perlindungannya. Kisah Putri Mandi menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Mi dan Moni. Mereka mengajarkan nilai-nilai kesucian, kesetiaan, dan penghormatan terhadap alam kepada generasi muda. Danau Paniai tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga simbol keindahan dan misteri yang abadi. Legenda Putri Mandi mengajarkan kita untuk menghormati alam dan menjaga kesucian hati. Setiap tetes air Danau Paniai adalah pengingat akan kekuatan cinta, kemarahan, dan pengampunan. Kisah ini tetap hidup dalam hati masyarakat Papua, menjadi warisan budaya yang tak ternilai. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.